Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang penuh berkah ini. Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, yaitu berupa hujan. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya ini dalam rangka beribadah kepadanya, yakni melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi, sehingga kita dianjurkan untuk makan sahur. Karena sesungguhnya sahur bukan sekedar tentang makan dan minum saja, tetapi mengandung keberkahan dan hikmah di dalamnya. Sahur, Bapak Ibu, adalah makan pada dini hari. Itu disunnahkan menjelang fajar sebelum subuh bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftari wa akhiru as-sahur." Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Ibnu Addi. Terkait berapa jarak waktu antara sahur dan subuh yang dianjurkan, Nabi menyampaikan kurang lebih setara dengan waktu untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, sekali waktu kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau beranjak untuk melaksanakan salat. Zaid bertanya, berapa jarak waktu antara azan subuh dengan sahur? Kemudian Nabi menjawab, kurang lebih setara lama waktu membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan tentang hendaknya kita makan sahur. Yang pertama, seperti diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah menegaskan tentang keberkahan di dalam makan sahur. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Hadis riwayat Syekhani. Kemudian yang kedua, keutamaan sahur. Keberkahan makan sahur meski hanya seteguk air juga termaktub dalam
ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bijur'at min ma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bersahur meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hal ini bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-suhuru aklatun barakatun fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahharin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahur sepenuhnya mengandung barokah. Maka itu jangan kalian meninggalkannya meskipun kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Bersolawat maksudnya Bapak Ibu, Allah memuji-muji kita di hadapan para malaikat. Begitu juga para malaikat memuji-muji orang yang bersahur. Kemudian yang keempat, orang yang sahur akan memperoleh keberkahan, karena makanan sahur atau minum pada saat sahur tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam aturannya setiap apa yang kita makan dan minum akan dihisap oleh Allah. Tetapi orang yang sahur tidak dihisap. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makan sahur adalah salah satu makanan yang tidak dihisap. Sebagaimana dalilnya, salah satu la yuhasabu alaihal abdi aklatus sahari wa ma uftir alaihi wal aklu ma'al ikhwan. Ada tiga hal makanan di mana seorang hamba tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, makan sahur, makanan saat berbuka puasa, kemudian makanan yang dinikmati bersama saudara-saudara yang lain. Kemudian yang keenam, makan sahur menjadi pembeda antara umat muslim dan Yahudi dan Nasrani. Ternyata Bapak Ibu, Yahudi dan Nasrani juga ada syariat berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah dengan makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Terkait hadis ini, Al-Imam An-Nawawi berkata dalam syarah Muslim, menjelaskan maknanya yang menjadi pembeda dan keistimewaan antara puasa kita umat Islam dan puasa mereka Yahudi dan Nasrani adalah sahur. Karena sesungguhnya mereka tidak sahur, sedangkan kita disunahkan untuk sahur. Dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi. Kemudian yang ketujuh, waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa saja yang meminta ampunan kepadaku,
maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah penjelasan tentang keberkahan dan hikmah sahur. Keberkahan-keberkahan tersebut bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang mengikuti Nabi senantiasa akan diberikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.